Pemuda ini memotret wanita tanpa izin. Wanita itu nampak familiar. Dia mencari di situs pemersatu bangsa. Ternyata wanita itu seorang pemain. Pemuda ini berubah cara pandang kepadanya. Anak wanita itu ditarik dan dipisahkan tempat duduknya. Pemuda itu mengancam akan menunjukkan video si wanita jika menolak. Pemuda ini meminta si wanita melakukan sama seperti di video tersebut. Penumpang lain sedang tidur. Dia tak bisa meminta tolong. Tangan pemuda itu sudah siap melakukan aksi. Ketika tiba-tiba ada yang memegangnya, para pengawal pemuda itu mencoba menolong. Ketika pramugari melihat dia menutup tirai, saat itulah para penjahat dihajar. Pramugari mengumumkan akan terjadi guncangan, bukan dari cuaca buruk, melainkan para penjahat yang dihajar, menyebabkan guncangan di dalam kabin pesawat. Pria ini adalah Sikandar, seorang raja yang adil dan baik hati. Karena ketakutan, pemuda itu akhirnya memohon maaf kepada si wanita. Saat perayaan ulang tahun Pak Menteri, para tamu undangan kasak kusuk. Ada video viral yang menghebohkan netizen. Pak Menteri penasaran apa yang terjadi. Saat dia melihat ponsel, putra kesayangannya dihajar di dalam kabin pesawat. Video tersebut menjadi perbincangan hangat semua orang. Pak Menteri marah. Bagaimana bisa itu terjadi? Dia perintahkan ajudannya untuk membayar polisi. Pria yang menghajar putranya harus ditangkap segera. Polisi korup terjun langsung atas perintah Menteri. Dia akan memimpin penangkapan pria yang dicari. Mereka datang ke rumah pria itu. Sikandar adalah seorang sultan. Rumahnya seluas kebun raya Bogor. Polisi disambut langsung oleh istrinya. Sebelum inspektur sempat berbicara, wanita ini berkata jika suaminya sudah datang ke kantor polisi. Ketika mendengar dia akan ditangkap, polisi bergegas pergi untuk kembali ke kantor. Namun ketika sampai di pintu depan, mereka terkejut ribuan orang sudah berada di halaman. Bahkan mereka merusak mobil polisi. Karena itu polisi meminjam salah satu mobil milik tuan rumah. Warga berdatangan untuk mendukung Sikandar. Mereka tak mau dia ditangkap. Para warga bahkan memenuhi halaman depan kantor polisi. Ketika inspektur masuk, dia terkejut karena Kapolda duduk bersama Sikandar. Inspektur melampiaskan amarahnya karena tidak bisa menangkap Sikandar. Kapolda menasihati agar jangan gegabah dalam hal ini. Masalah telah selesai, Sikandar pergi meninggalkan kantor polisi bersama para pengawalnya, sedangkan inspektur tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita ini mendapat informasi jika inspektur polisi akan menghabisi suaminya atas perintah Menteri. Dia mencoba tetap tenang dan tidak gugup di depan suaminya. Saat akan pulang, dia meminta para pengawal ikut bersama mereka. Namun Sikandar ingin berduaan saja dengannya. Karena itu mereka pulang hanya berdua saja. Di tengah perjalanan, tanpa sepengetahuan suaminya, wanita ini mengirim pesan kepada pengawal agar mereka bersiaga. Dia juga mengirimkan lokasi terkini. Jika terjadi sesuatu, para pengawal sudah siap. Palang lintasan kereta api tertutup, kereta akan segera lewat. Saat itu Sikandar melihat beberapa mobil datang. Orang-orang bersenjata turun dari mobil, dia tahu mereka mengincarnya. Sikandar turun dari mobil perlahan, dia tak mau membangunkan sang istri yang sedang tidur. Lalu dengan gagah berani dia menantang para preman untuk maju. Tak butuh waktu lama, mereka semua dikalahkan. Saat itu para preman menodongkan senjata ke arahnya. Namun di belakang Sikandar, puluhan pengawal bersenjata sudah siaga. Karena kalah jumlah, para preman mengurungkan niatnya. Warga berlarian sambil menangis untuk menemui Sikandar. Mereka menyampaikan kesedihannya karena Rani, istri Sikandar, telah tiada. Saat itu juga, Sikandar baru mengetahui jika istrinya telah pergi untuk selamanya. Karena kesibukannya sebagai seorang raja, dia tidak memiliki banyak waktu untuk sang istri. Sikandar segera datang ke rumah sakit, kedua matanya berkaca-kaca. Air mata menetes untuk pertama kali. Ketika melihat sang istri terbaring kaku di atas ranjang rumah sakit, kesedihan mendalam seorang suami yang kehilangan cinta sejatinya. Saat itu Sikandar baru sempat membuka pesan dari mendiang istrinya. Kesedihan semakin dalam ketika dia mengetahui jika istrinya sedang hamil. Malam sebelumnya, Sikandar sedang melawan para preman. Istrinya datang memperingatkannya jika ada bom yang ditanam di lokasi tersebut. Mendengar istrinya datang, Sikandar segera berlari menghampiri. Saat itulah ledakan terjadi. Dia selamat berkat sang istri. Setelah kejadian itu, mereka bergegas pergi. Wanita ini tak memberitahu suaminya jika dia terluka. Mereka tidak satu mobil, karena Sikandar akan menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Sedangkan sang istri akan diantar oleh sopir untuk pulang ke rumah.
Beberapa jam kemudian, Sikandar mendapat kabar jika istrinya dirawat di rumah sakit. Istrinya terkena serpihan dari bom yang meledak. Sikandar belum bisa datang ke rumah sakit karena dia sedang di luar kota. Sementara itu, sang istri sedang berjuang antara hidup dan mati. Meski sang istri sedang dirawat di rumah sakit, dia tetap menjalankan tugasnya terlebih dahulu. Hingga saat terakhir sang istri, Sikandar tidak berada di sisinya. Pria ini membayar taksi dengan 2 gepok uang tunai. Tentu saja sopir taksi heran. Dia bertanya, "Kenapa memberi sebanyak itu?" Pria ini berkata, "Aku bisa tersenyum kembali setelah sekian lama." Sopir taksi akan melayaninya sepanjang hari dengan senang hati. Sikandar datang menemui seorang anak yang menerima donor paru-paru. Istrinya telah tiada. Paru-paru tersebut adalah milik mendiang istrinya. Sikandar ingin memastikan penerima donor tersebut selalu sehat. Dia akan mengabulkan apapun permintaan anak itu. Dengan senang hati anak itu memanggil teman-temannya. Dia minta makanan enak dan baju baru. Sikandar langsung memenuhi permintaan sederhana itu. Dia senang melihat senyum bahagia mereka. Saat itu seorang dokter menemuinya. Dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Sikandar. Sebagian besar warga sakit paru-paru karena dampak dari tempat pembuangan sampah yang dekat dengan pemukiman. Awalnya, seorang pengusaha datang memaksa membeli tanah milik warga. Setelah pembebasan lahan, tempat itu dirubah menjadi tempat pembuangan sampah. Sikandar berjanji akan membantu warga membebaskan kembali tanah mereka. Ketika dalam perjalanan pulang, jalanan macet. Ada kampanye salah satu menteri yang mencalonkan diri kembali. Simpatisan partai memenuhi ruas jalan. Akibatnya, terjadi kemacetan panjang. Di tengah keramaian, ada relawan partai yang bertindak anarkis. Bahkan polisi tak bisa mengendalikan situasi seperti itu. Polisi melihat Sikandar. Dia melaporkan kepada anak menteri. Sikandar memang sedang dicari karena dia pernah menghajar anak menteri waktu di pesawat. Ketika kamera menyorot wajahnya, menteri terkejut. Dia perintahkan anaknya untuk menangkap Sikandar segera. Orang-orang mencari keberadaan Sikandar di dalam taksi. Ketika mereka menemukannya, sopir taksi langsung tancap gas. Anak menteri mengejar dengan mobil. Mereka tak akan membiarkannya lolos. Karena sopir taksi kurang gesit, dia ditukar posisi dengan Sikandar. Ketika Sikandar yang mengemudi, taksi bodol itu melaju seperti Ferrari. Anak menteri melempar bom molotov. Dia meleset. Lalu mencoba melempar lagi. Saat itu mobil tergelincir, bom molotov jatuh ke dalam kabin mobil. Sopir kehilangan kendali, mobil terbakar, lalu terbalik. Anak menteri masih berada di dalam mobil tak terselamatkan. Orang-orang ini tetap membongkar sampah, padahal warga sekitar menderita sakit akibat sampah tersebut. Bahkan saat ada yang berduka, mereka tak peduli. Orang-orang itu tetap membongkar sampah. Pak Tua mencoba protes kepada mereka. Saat itu pria ini tak segan melakukan kekerasan. Sikandar datang tepat waktu. Pria ini memanggil anak buahnya untuk datang. Dengan sombong, pria ini menantang seekor harimau. Sikandar melarang para pengawal ikut campur. Dia akan menghajar orang-orang itu sendirian. Ketika harimau marah, maka dia akan menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Sekali pukul, 5 orang tumbang. Mereka tak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Tak butuh waktu lama, mereka menyerah dan lari ketakutan. Pria ini dipaksa mengakui kejahatan oleh seorang menteri. Para polisi juga terlibat dalam rekayasa kasus tersebut. Setelah mendapatkan rekaman pengakuan, menteri berkata akan menyingkirkan pria itu. Para polisi hanya diam saat melihat menteri menghabisinya. Mereka telah dibayar untuk tutup mulut, mata, dan telinga. Dengan kesaksian palsu tersebut, polisi mengeluarkan perintah penangkapan Sikandar. Dia kini menjadi buron oleh pihak kepolisian. Keberadaannya langsung diketahui. Petugas turun dari mobil mendatangi Sikandar. Saat itu ajudannya menemui polisi. Dia membawa tas berisi uang. Sikandar tidak boleh ditangkap karena masih memiliki misi yang belum selesai. Melihat tas berisi uang, matanya langsung hijau. Untuk membuat laporan, polisi meminta pria itu datang ke kantor polisi. Karena uang, tugas pun diabaikan. Setelah selesai membuat BAP, mereka dibebaskan. Formalitas saja demi menjaga siapa saja yang bayar. Inspektur pulang ke rumah, dia kesal belum bisa menemukan keberadaan Sikandar. Saat itu dia menyadari ada orang di rumahnya. Ternyata orang yang dia cari duduk santai di rumahnya sendiri. Sikandar benci dengan polisi korup, dia memberinya pelajaran. Tiba-tiba perkelahian itu berhenti, karena anak dan istri inspektur pulang ke rumah. Sikandar tak ingin mereka tahu kelakuan inspektur yang sebenarnya. सर इसमें तो
Preman bayaran Pak Menteri mendatangi rumah Sikandar. Pria ini menghubungi Sikandar memberitahu keadaan di sana. Preman bersenjata telah mengepung rumah. Mereka akan segera menerobos masuk. Sikandar meminta pria itu menahan para preman sebelum dia datang. Gerbang dirubuhkan, para preman bersenjata masuk. Puluhan preman dihadang 6 orang pengawal Sikandar. Mereka akan menahan sebisa mungkin sampai Sikandar datang. Perkelahian tak bisa dihindari, namun karena kalah jumlah, mereka dikalahkan dengan mudah. Saat para preman akan menghabisi mereka, sebuah mobil muncul. Pria gagah berdiri di antara kepulan asap. Dia adalah harimau buas, raja baik hati dan adil. Dialah Sikandar. Ketika raja datang, para pengawal bangkit kembali. Kekuatan mereka kembali seperti baru, menyatukan formasi dengan sang raja. Puluhan preman diterjang sampai melayang. Tak ada yang bisa menghentikannya. Tak butuh waktu lama, mereka semua dikalahkan. Malam harinya, Sikandar datang ke rumah Menteri. Dia akan menuntut balas atas apa yang dilakukan Menteri. Para pengawal pasang badan melindungi sang raja. Ketika peluru ditembakkan, mereka dengan sigap melindungi. Tak ada kesempatan bagi mereka untuk melawan. Pak Menteri menembak, namun meleset. Sikandar mendaratkan tendangan di perutnya. Pak Menteri mencoba melawan, namun dia bukan tandingannya. Keesokan hari, polisi datang untuk menangkap Sikandar. Karena misinya sudah selesai, Sikandar menyerahkan diri. Tangannya diborgol, dia akan segera dibawa ke kantor polisi. Namun ribuan orang sudah memenuhi halaman depan rumahnya. Warga datang untuk mendukung Sikandar. Bahkan polisi tak bisa berbuat apa-apa. Dengan terpaksa, inspektur melepas borgol dari tangannya, lalu dia pergi. Warga bertepuk tangan, mereka senang raja mereka dibebaskan.